Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna shalat wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul muflihuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Segala puji hanya milik Allah, dan hanya kepada Allah sajalah kita semua memohon pertolongan. Dan hanya kepada Allah sajalah semua kita memohon ampunan. Mudah-mudahan sejak awal bulan Ramadan ini, aktivitas kita, ibadah kita bernilai ibadah yang makbulah. Ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, saya ingin menyampaikan atau ingin memperingati diri saya sendiri. Dan mudah-mudahan menjadi peringatan untuk kita semua. Pokok bahasan yang akan saya sampaikan hari ini adalah keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Saudara sekalian, di dalam terminologi syariah ada 3 kata yang berbeda tetapi mempunyai makna yang sama. Perbedaannya hanya di status hukum dan kadang-kadang di pelaksanaan. Apa itu? Zakat, infak, dan sedekah. Hukum zakat adalah wajib bagi yang sudah sampai ke nisab dan haul. Sedangkan infak itu lebih luas, karena infak tidak terbatas oleh haul dan juga tidak terbatas oleh nisab. Sedangkan sodako itu mempunyai pengertian yang lebih umum. Kenapa? Karena sodako bukan saja mengeluarkan materi, bukan saja berupa harta benda, tetapi juga berzikir, membaca tahmid, tahlil, takbir, itu adalah juga sedekah. Berbuat ma'ruf itu adalah sedekah. Senyum, muka berseri kepada orang lain, itu juga sedekah. Banyak-banyak hal-hal berkaitan dengan sedekah. Rasulullah juga pernah bersabda, kullu ma'rufin sedekatun wa kullu ma anfaqa rajulun ala nafsihi wa ahlihi lahu sedekatun ma waqa'a bihi rajulu ardihi fa huwa lahu bihi sedekatun wa ma anfaqa rajulun min nafsin ala fa alallahi khalfaha. Setiap kebaikan, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Menafkahkan, seseorang yang menafkahkan untuk dirinya dan untuk keluarganya, itu juga ditulis sebagai sedekah. Bahkan
segala sesuatu yang digunakan oleh seseorang guna melindungi kehormatannya, maka itu pun Allah catat sebagai sedekah. Dan tidaklah dinafkahkan oleh seseorang akan sesuatu nafkah, maka Allah akan menggantinya. Tidak ada rumusan di dalam sedekah, di dalam infak itu akan menjadi miskin. Sabda lain Rasulullah SAW bersabda, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min. Sampai 3 kali Rasulullah bersumpah. Tidak sempurna iman seseorang. Tidak sempurna iman seseorang. Tidak sempurna iman seseorang. Maka nasi'an wajironahu ja'ian. Barang siapa yang berada dalam kecukupan, sementara tetangganya dalam keadaan lapar. Kata Rasul itu tidak sempurna imannya. La yu'min, la yu'min. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan seperti itu. Saudara sekalian, sedekah berasal dari kata sodako. Sodako itu adalah benar. Menurut istilah, sedekah adalah pemberian untuk fakir miskin dan kepada orang yang membutuhkannya. Islam mengajari umatnya untuk bersifat pemurah guna menolong sesama manusia yang menderita karena ketidakberadaan. Banyak sebetulnya Al-Quran telah menerangkan berkaitan dengan sedekah ini, baik Al-Quran maupun juga sunnah Nabi. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus sholat wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah min qablu ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala hilal. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, menunaikan, menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Siron, secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, juga secara terang-terangan. Qobla ayyatiya yaumun, sebelum datang hari kiamat, la bai'a, dan tidak ada lagi transaksi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan. Di ayat lain Allah berfirman, wa anfiqu fi sabilillahi wa la talqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kepada kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang lain, sabda Rasulullah SAW, inna sodaqota la nutfi ala ahliha haru kubur wa innama yasta'dilul mu'minin yaumal qiyamah fi dalil sedekah. Sedekah dapat menghindarkan diri dari panasnya kubur. Pada hari kiamat seorang mukmin hanya bernaung di bawah naungan sedekahnya. Sabda Rasul yang lain, tasodaku fa innama sodakota fakakum minan nar. Tasodaku, bersedekahlah, fa inna sodakota maka fakakakum minan nar. Bersedekahlah kamu, sebab sedekah itu sebagai pembebasan dari neraka.
As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu adalah mencegah kepada keburukan. Ada satu cerita yang menarik. Ada satu keluarga pergi ke satu kota. Setelah keliling-keliling di satu kota, kemudian dia singgah di sebuah restoran. Kemudian dia makan-makan dan kelihatan cuaca sepertinya mau hujan, sudah mendung begitu. Dan mereka itu bergegas untuk pulang. Tapi sebelum pulang, si pelayan restoran itu mengatakan, "Ya Tuan, ini ada uang kelebihan 2.000 rupiah. Apakah mau disedekahkan?" Kata si Tuan itu, "Ya, saya akan sedekahkan." Begitu. Pulang begitu. Dalam perjalanan ke rumah, hujan turun dengan lebat, sehingga jalan tidak terlihat dengan baik begitu. Tiba-tiba dia jebret dan mobil berhenti begitu. Dan dia lihat keluarganya, istrinya, anaknya, alhamdulillah tidak ada yang celaka, kecuali baret-baret sedikit begitu. Ketika turun si Tuan itu, dia terkejut sekali begitu. Karena yang tertabrak itu adalah sebatang pohon begitu. Kalaupun tidak ada pohon itu, tentu saja dia akan terjun ke jurang begitu. Baru dia sadar, oh, jangan-jangan ini karena sedekah yang 2.000 saja Allah telah menyelamatkan keluarga kami. Saudara sekalian yang Allah muliakan, sebetulnya berkaitan dengan zakat, infak, sedekah, ini sudah menjadi pengetahuan kita begitu. Bahkan saya yakin sudah kita lakukan. Mungkin ada orang yang membiasakan diri sedekah subuh. Setiap subuh dia keluarkan uang 2.000, dia masukkan ke celengan. Kemudian sudah banyak dia sedekahkan kepada orang lain. Mungkin juga ada yang membiasakan sedekah Jumat, dia bagi-bagi makanan kepada orang yang yang hidup di jalan, begitu, orang yang fakir miskin, orang yang biasa membersihkan jalan, begitu. Aduh, mungkin juga ada orang yang membiasakan memasukkan uang ke kotak-kotak amal dan lain sebagainya. Mungkin juga ada orang yang menafkahi keluarganya dengan nafkah yang baik, dan yang halal, yang thayyib begitu. Ya, itu semuanya sudah kita lakukan. Tetapi itu baru bersifat individual begitu. Belum bersifat gerakan sosial yang terorganisir. Saudara sekalian, di lembaga kita sebetulnya sudah ada suatu lembaga yang namanya Unit Pengumpul Zakat, Infak, dan Sedekah begitu. Dan kita dirikan itu pada setahun yang lalu, pada Ramadan yang tahun yang lalu begitu. Alhamdulillah begitu. Kemudian kita sebetulnya kemarin sudah membuat satu kesepakatan begitu, bahwa dari penghasilan kita akan infakkan 2,5% begitu dari penghasilan kita, dan untuk sedekah, untuk infak dan sedekah begitu. Alhamdulillah hari ini, bulan kemarin kita telah memulai, dan tentu saja hari ini juga, bulan ini juga kita punya kewajiban untuk membayarkan zakat fitrah. Mari kita nawaitu kembali, kita hidupkan lembaga UPZ kita ini untuk mendanai hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umat begitu. Saudara sekalian, di awal pembicaraan saya tadi mengutip satu ayat dari surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ila akhir ayat. Allah sebutnya sudah memperingatkan begitu, bahwa sesungguhnya
Orang mukmin yang benar-benar beriman itu adalah mereka yang mendirikan sholat, kemudian yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Begitu. Ulaika humul muflinun haqqo lahum darajatun inda rabbihim wa magfiratum wa rizqun karim. Sekali lagi kesimpulannya bahwa kewajiban infak sodakoh ini sebetulnya sudah tertera di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis begitu. Mari sekali lagi saya menghimbau, mari kita nawaitu untuk senantiasa berbuat amal kebaikan selama kita hidup ini. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum fa ida azamta fatawakkal Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.